Shalom alaihim Bapak Ibu saudara sekalian, para sahabat Petra yang diberkati Tuhan dimanapun berada. Kita berjumpa lagi dalam Renungan Embun Pagi bersama dengan Radio Petra pada gelombang 105.7 FM yang senantiasa mengumandangkan sesanti. Sudahkah Anda mengasihi orang lain hari ini? Bapak Ibu saudara sekalian, kita bersyukur bahwa melalui media telekomunikasi selalu diundangkan tentang kasih dan perdamaian. Kiranya semua itu menyemangati kita untuk menghayati cara Tuhan membebaskan kita seiring dengan penghayatan akan kemerdekaan bangsa Indonesia yang masih kita rayakan. Bagaimana Tuhan mengasihi kita, membebaskan dari kesalahan dan dosa, dan kita bersyukur hari baru pemberian Tuhan. Pada saat ini kita hendak mendengarkan Sabda Tuhan, edisi 20 Agustus pada hari Selasa ini, tahun 2024. Kita bersyukur kepada Tuhan, hari baru Tuhan anugerahkan. Oleh karena itu, mari kita menyatukan hati untuk memasuki suasana doa, dan kita meyakini Roh Kudus membimbing saya, Bapak Ibu, saudara sekalian, khususnya memampukan saya, Pendeta Purwantoro Kurniawan dari Gereja Jawa Ambarukmo, Yogyakarta, menyampaikan Sabda Tuhan. Kita berdoa. Kami bersyukur kepadamu Tuhan, pagi ini Engkau anugerahkan hari baru. Engkau Tuhan sumber pertolongan kami, dengan segala keberadaan hidup kami, dengan segala kondisi yang kami rasakan. Kami bersyukur Tuhan beri daya dengan Roh Kudus yang bekerja. Secara khusus Engkau siapkan kami mengawali hari ini dengan Sabda Tuhan. Makanan rohani, anugerah Tuhan, kami siap menyambut. Oleh karena itu kami membuka hati, pikiran yang Tuhan baharui dengan Sabda. Roh Kudus bekerja memampukan hamba-Mu dan juga kekasih-kekasih Tuhan, para sahabat Petra dimanapun berada, sehingga kami semua dapat memetik hikmah dan memperlakukan apa yang Tuhan kehendaki sesuai dengan kebenaran Sabda Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus, kami meyakini kelangsungan berkat Tuhan dan berdoa kepadamu ya Tuhan. Amin. Tema pada saat ini, Selasa 20 Agustus 2024 adalah tidak bahayakah? Satu tema yang berisi pertanyaan reflektif. Bacaannya adalah 1 Raja-Raja pasal 7 ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-12. 1 Raja-Raja pasal 7 ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-12. Berkisah tentang Salomo yang mendirikan istananya. Demikian kesaksian Sabda Tuhan. Salomo mendirikan istananya sampai 13 tahun lamanya. Barulah selesai seluruh istananya itu. Ia mendirikan gedung, dalam tanda petik, hutan Libanon. 100 hasta panjangnya dan 50 hasta lebarnya dan 30 hasta tingginya. Disangga oleh tiang jajar, tiang kayu aras dengan ganjal kayu aras di atas tiang itu. Gedung itu ditutup dari atas dengan langit-langit kayu aras dan di atas balok-balok melintang yang disangga oleh tiang-tiang itu 45 jumlahnya, yakni 15 sejajar. Ada pula 3 jajar jendela berbidai. Jendela berhadapan dengan jendela 3 kali. Dan semua pintu
dan jendela segi 4 bangunnya. Jendela berhadapan dengan jendela 3 kali. Ia membuat juga balai saka, 50 hasta panjangnya dan 30 hasta lebarnya, dengan di sebelah depannya sebuah balai lagi yang bertiang dan bertangga di sebelah depannya. Dibuatnya juga balai singgasana, tempat ia memutuskan hukum. Balai pengadilan yang ditutupi dengan kayu aras dari lantai sampai ke balok langit-langit. Dan gedung kediamannya sendiri di pelataran yang lain, lebih ke sebelah dalam lagi dari balai itu, adalah sama buatannya. Dan lagi anak Firaun yang diambil Salomo menjadi istrinya, dibuatnya juga sebuah gedung sama dengan balai itu. Tembok dari semuanya ini dibuat dari batu yang mahal-mahal, yang sesuai dengan ukuran batu pahat, digergaji dengan gergaji dari sebelah dalam dan dari sebelah luar, dari dasar sampai ke atas, dan juga dari tembok luar sampai kepada tembok pelataran besar. Bahkan, dasar gedung-gedung itu dari batu yang mahal-mahal, batu yang besar-besar, batu yang 10 hasta, dan batu yang 8 hasta. Di bagian atas, ada batu yang mahal-mahal, berukuran batu pahat dan kayu aras juga. Sekeliling pelataran besar ada tembok dari 3 jajar batu pahat dan 1 jajar balok kayu aras. Demikian juga sekeliling pelataran dari rumah Tuhan dan balainya. Demikian pembacaan sabda Tuhan dari 1 Raja-Raja pasal 7 ayat 1 sampai dengan ayat 12. Berbahagialah setiap kita yang mendengarkan sabda Tuhan dan yang memeliharanya. Haleluya. Bapak Ibu Saudara sekalian, membaca sekilas dari sabda Tuhan ini terbayang betapa luar biasa. Raja Salomo, anak Daud. Raja yang meminta hikmat kepada Tuhan ketika Tuhan menanyakan apa yang hendak diinginkan. Dan ternyata dengan hikmat itu Tuhan juga memberikan anugerah begitu luar biasa. Harta benda yang luar biasa. Dan juga dalam catatan, Salomo memiliki istri yang tidak sedikit. Ketika membangun bait Allah sebagaimana keinginan ayahandanya, dia dapat mewujudkan. Dan dari ungkapan kesaksian sabda Tuhan tadi, istana Raja Salomo dibangun dengan material-material yang mahal. Dan pasti terbayang besar serta kemegahannya. Tidak hanya sekedar batu biasa, namun batu itu dipahat. Batu yang mahal-mahal. Nah, tentu dalam bahasa sehari-hari ini adalah upaya membangun sebuah bangunan yang prestisius, tempat tinggal raja yang harus prestisius. Mungkin kita bisa mengungkapkan dengan kata wow, karena kita mungkin terheran bila melihat kebesaran seorang raja dengan kemegahan istananya. Dan pasti kita akan membayangkan semacam itu. Raja dengan segala kemewahan, tidak hanya sekedar baju,
baju kebesaran, perlengkapan senjata, banyaknya tentara, namun juga bangunan sebagai tempat tinggal. Sedemikian rupa akan melekat pada seorang raja dengan segala kekuasaannya. Bapak Ibu saudara sekalian, para sahabat Petra yang diberkati Tuhan. Lalu apa kaitannya hal ini dengan tema? Tidak bahayakah? Ini pertanyaan refleksi bagi saya Bapak Ibu saudara sekalian. Ada sebuah artikel dari media online, yakni jawaban.com, mengungkapkan ada tim arkeolog di Israel yang menemukan sisa bangunan megah bersejarah di Geser, Israel. Tim arkeolog meyakini bahwa bekas istana Salomo kemungkinan menjadi kesimpulan dari para arkeolog terhadap temuan mereka. Dibangun lebih dari 3.000 tahun yang lalu, kira-kira sekitar abad ke-10 sebelum Masehi. Dibuktikan dengan tembikar orang-orang Filistin di dalam istana. Itu cocok dengan apa yang ada dalam kitab suci, kata mereka. Di masa itu orang Filistin menduduki Geser sebelum direbut oleh Raja Daud. Dan karena itu tidak tertutup kemungkinan bahwa bangunan ini benar-benar sejaman semasa dengan itu. Yang lebih menarik lagi adalah bagaimana dari bacaan ini ruangan-ruangan yang ada juga menjadi pemikiran dari tim arkeolog. Bapak Ibu saudara sekalian, yang menarik dari penemuan ini adalah begini. Apa yang dibuat manusia dengan segala kemegahannya, dan mungkin juga dengan barang-barang atau material-material yang mahal, pada satu titik tertentu, pada masa tertentu, bisa tinggal puing-puing. Atau bahkan bisa saja menjadi sia-sia karena peristiwa alam, karena peperangan, dan ini bisa menjadi bagian yang mengerikan terhadap apa yang dibangun oleh manusia, bisa menjadi hancur ataupun sirna. Sebagai salah satu contoh adalah kota Atlantis yang ditulis oleh seorang filsuf yang menggambarkan, filsuf Yunani. Dan kota itu hilang. Manusia terus mencari, arkeolog terus mencari. Maka dari titik inilah kita menyadari manusia memang diberi kesempatan untuk bisa membangun atau mewujudkan impiannya dengan bangunan-bangunan. Dan sampai saat ini banyak tinggalan dari bangunan yang begitu luar biasa ribuan tahun lampau dari kecerdasan manusia untuk mewujudkan keinginan atau maksud tertentu dan masih bisa disaksikan pada zaman sekarang ini. Namun toh seiring dengan waktu bisa tergerus dengan erosi, bisa tergerus dengan abrasi, bisa tergerus dengan situasi keadaan yang membuat bangunan itu tidak kekal, tidak abadi. Maka, apa yang dalam pikiran manusia diwujudkan dengan kebendaan, manusia berpikir ini adalah tinggalan. Namun bisa saja karena sesuatu hal, itu semua tinggal kenangan. Karena tidak abadi yang ada di dunia. Raja Salomo meninggalkan kehebatan. Namun bila dicari di mana istana Salomo, orang bertanya, masih bingung di mana lokasinya karena kehancuran. Meskipun ada situs yang mengungkapkan tentang penemuan tim arkeolog, namun itulah fakta
bahwa apa yang dibangun manusia dengan materi-materi yang ada di dunia sifatnya tidak kekal. Oleh karena itu mari kita berefleksi bahwa ternyata dalam kehidupan ini ada yang sifatnya abadi. Dan itu menolong kita untuk mengerti betapa luar biasa yang lebih abadi, yakni dalam kehidupan iman kita kepada Tuhan. Memang kita memiliki keinginan, kita memiliki harapan, kita bisa mewujudkan yang spiritual pun, yang bersifat keimanan pun bisa berbahaya. Dan ini memunculkan fanatisme, karena fanatik yang berlebihan dengan keimanan dan kadang melihat orang lain, melihat kehidupan tekstual yang dipahami dengan penafsiran-penafsiran yang sempit, ini bisa membahayakan. Karena apa? Karena kita cenderung punya keinginan yang berlebihan. Dan itu justru yang menghancurkan. Pada sisi yang lain kita bersyukur kita ini dibangun dengan hal yang sifatnya kekal, hal yang sifatnya rohani. Bukan dengan barang yang mahal, tetapi dengan darah Yesus Kristus. Batu penjuru yang oleh tukang bangunan dibuang menjadi batu penjuru secara rohani. Bangunan tubuh Kristus. Sifatnya kekal. Rasul Petrus meyakini itu. Maka saya Bapak Ibu Saudara adalah dibangun oleh Tuhan Yesus dengan kekalan, dengan darahnya yang kudus. Rasul Paulus mengungkapkan dalam Efesus pasal 2 ayat 20 sampai 22. Yang dibangun di atas dasar para rasul, para nabi, dengan Kristus Yesus sebagai batu penjuru. Dan di dalam dia tumbuh seluruh bangunan, rapih tersusun menjadi bait Allah yang kudus di dalam Tuhan. Dan di dalam dia kamu juga turut dibangunkan menjadi tempat kediaman Allah di dalam Roh. Pada satu sisi, Raja Salomo membangun bait Allah. Sisi yang lain membangun istana. Sama-sama membangun. Dan itu dari harta benda yang luar biasa, materi-materi yang mahal yang luar biasa. Namun kita bersyukur bahwa ternyata kita memiliki bangunan iman dari Yesus Kristus, batu penjuru, batu kekal abadi. Bangunan manusia, bangunan fisik manusia bisa dihancurkan. Namun, iman kepada Tuhan kekal. Sekalipun kita bergumul dengan situasi yang sulit, mungkin kita dihina, direndahkan, dihujat. Bahkan pada sejarah gereja mengalami persoalan pergumulan aniaya. Namun tidak ada yang merebut diri kita, kesetiaan kita, iman kita, pengharapan kita dari orang lain. Kuasa jahat pun, karena iman kita pada Yesus akan sulit. Maka mari Bapak Ibu, ketika mungkin digocoh dengan kuasa kegelapan, dengan pihak-pihak yang ingin menjatuhkan kita, ingin melemahkan kita, semoga kita menjadi kuat. Namun tentu saja iman tidak boleh berlebihan, karena yang berlebihan pasti akan berbahaya. Semoga pagi ini, hari ini, yang hendak kita jalani, kita benar-benar meyakini kelangsungan berkat Tuhan yang memberi kekuatan pada kita. Sehingga kita bersyukur, berharap akan kelangsungan berkat dari Tuhan, karena Yesus Kristus. Kita menjadi bangunan di atas batu penjuru
yang kekal dan abadi. Dan kita akan lebih mengutamakan hal yang baik. Sebagaimana sabda Yesus, carilah dahulu kerajaan Allah dan kesempurnaannya. Semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Matius 6 ayat 33. Harta rohani yang tentu saja akan membuat kita menjadi bangunan rohani yang kekal abadi. Amin. Mari kita berdoa. Kami bersyukur ya Tuhan, Engkau menolong kami dengan sabda yang mengajak kami untuk terus berefleksi, membangun kehidupan ini dengan kesadaran iman. Kami bersyukur kepadamu Tuhan, Engkau menolong kami untuk melihat kehidupan ini dengan iman. Karena kami menyadari yang ada di dunia ini tidak kekal. Ada banyak hal yang membuat kehancuran dalam kehidupan ketika manusia memunculkan, mengungkapkan, mewujudkan ide-ide untuk membangun kehidupan. Oleh karena itu, kami bersyukur. Kami mengenal dan percaya pada Yesus Kristus melalui pewartaan para rasul, hamba-hamba Tuhan. Hingga kami turut dibangun untuk menjadi bangunan rohani, rumah Tuhan, bait Allah. Namun demikian ya Tuhan, semua juga menolong kami untuk terus berefleksi dengan segala kerendahan hati agar tidak memunculkan fanatisme yang sempit. Yang seringkali itulah dengan fanatisme membahayakan kehidupan ini. Fanatisme hanya membuat kehidupan menuju pada kehancuran. Karena kesombongan, karena kecongkaan, dan bahkan melihat hidup ini dengan sinistis. Bahkan tidak menghargai sesama. Oleh karena itu tolong kami Tuhan, dengan Roh Kudus yang bekerja, agar kami dapat membuktikan pribadi-pribadi yang dibangun dengan dasar kasih Tuhan Yesus Kristus, dengan darahnya yang mahal, batu penjuru yang hidup. Mengingat pengorbanan para rasul, pemerintah Injil dan mereka-mereka yang berbudi baik, mewartakan sabda Tuhan, dan kami boleh beriman. Tuhan, kami mohon kelangsungan berkat-Mu untuk aktivitas kegiatan kami. Sepanjang hari ini, kami berserah kepadamu, memberkati kami dalam aktivitas kegiatan yang kami lakukan, pekerjaan, purna tugas, kewirausahaan, berjibaku dengan situasi yang sulit demi sesuap nasi, demi mendapatkan rezeki. Untuk kelangsungan studi, anggota keluarga yang tinggal bersama maupun yang berada terpisah, bahkan yang berada di tempat jauh, begitu pula dengan seluruh anggota keluarga dimanapun berada, berkati Tuhan. Tolong kami Tuhan untuk terus ada dalam kerendahan hati membangun hidup ini dengan dasar kasih Kristus, sehingga kami melihat kehidupan ini secara utuh untuk kemuliaan nama-Mu dalam kehidupan ini, demi terwujudnya damai dan sejahtera. Tuhan berkati ketika keluarga menghadapi persoalan pergumulan, sakit penyakit, bahkan yang ada dalam perawatan secara khusus di rumah sakit. Dan kami memberkati Tuhan secara khusus untuk Ananda Nala, putra dari Bapak Pendeta Artitulus Artianto dari GKJ Sarimulyo. Ketika operasi sesar prematur bermasalah dengan kondisi kesehatannya dan perawatan secara khusus di Rumah Sakit Sarjito, berkati Tuhan untuk Ananda Nala dengan proses kesembuhan melalui dokter dan tenaga medis. Dan berkati orang tua dan juga dukungan jemaat GKJ Sarimulyo. Berkati bangsa dan negara kami yang masih terus merayakan kemerdekaan ke-79 tahun. Berkati gereja-gereja dengan tugas kewajiban mewujudkan hal baik untuk pekabaran Injil maupun pemeliharaan keselamatan, berbagai kegiatan yang dilaksanakan dan juga bahkan layanan sosial. Tuhan berkati untuk sekolah-sekolah Kristen, perguruan tinggi Kristen untuk layanan kesehatan,
untuk hal-hal baik yang terus dilakukan gereja bersama dengan masyarakat bangsa dan negara, bahkan untuk sesama. Berkati Radio Petra untuk menjadi berkat bagi bangsa, bagi umat manusia di muka bumi ini yang mendengar siaran Radio Petra yang senantiasa mengumandangkan kasih. Berkati para pengurus, para pembina pengawas, dan juga renovasi studio atau sarana prasarana diupayakan demi kesempurnaan renovasi Radio Petra. Berkati kami sekalian ya Tuhan. Kami terus merasakan penyertaan dari Tuhan, Sang Immanuel sejati, sehingga dengan demikian kami meyakini kelangsungan berkat. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, batu penjuru, batu hidup yang membangun kehidupan kami. Dan dalam bimbingan Roh Kudus kami meyakini kelangsungan berkat Tuhan. Amin. Demikian Bapak Ibu saudara sekalian, para sahabat Petra yang diberkati Tuhan, hal yang dapat saya sampaikan. Ada hal yang tidak berkenan, mohon maaf. Dan saya Pendeta Purwantoro Kurniawan dari Gereja Kristen Jawa Ambaruk Mojok Jakarta undur diri. Amin.